Assalamualaikum. Halo Sobat 62, kembali lagi nih bersama saya Kang Ahmad yang akan menemani waktu bersantai sobat-sobat sekalian dengan film-film pilihan dari Mata Film. Kali ini Kang Ahmad akan membahas alur cerita film yang berjudul Ciruta yang dirilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Puri Jagadat dan dibintangi oleh aktor tampan sepupu jauh saya. Ini dia orangnya, Ram Karan, dan juga aktris cantik mantan kakak pembina saya di Pramuka. Siapa lagi kalau bukan Nena Sharma. Film ini mengisahkan seorang anak yang rela dipenjara demi mendapatkan uang untuk biaya operasi sang ibu. Di akhir film akan disuguhkan aksi pembalasan dendam dengan permainan yang mematikan. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita eksekusi. Film diawali dengan seorang jurnalis yang hendak pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh preman kampung yang bernama Matubai dan anak buahnya. Matubai sangat marah karena sang jurnalis telah menulis keburukannya di surat kabar. Tanpa basa-basi lagi, Matubai langsung menusuk sang jurnalis hingga tewas di tempat. Sopir bajai yang bernama Banu, ayah Karan, yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap Matubai dan anak buahnya. Hingga akhirnya polisi datang ke TKP dan membawa Matubai dan anak buahnya ke kantor polisi. Sesampainya di rumah, Banu bercerita kepada istri dan anaknya, yaitu Laksmi dan Karan, tentang kejadian yang baru saja ia alami. Laksmi pun menjadi takut, namun Banu mengingatkan jangan pernah takut kepada Matubai. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Matubai datang bersama anak buahnya dan langsung membunuh Banu di depan anaknya, yaitu Karan. Sedangkan ibu Karan harus dilarikan ke rumah sakit karena kritis. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan ibu Karan harus segera dioperasi. Namun jika tidak ada uang muka, operasi tidak bisa dilakukan. Karan yang tidak memiliki uang untuk biaya operasi pun bingung. Namun paman Karan yang bernama Venkates menyarankan Karan untuk menemui juragan empang yang bernama Tuan Vikram. Karena kebetulan sekali anak Tuan Vikram yang seumuran dengan Karan melakukan pembunuhan. Dia menembak mati pembantunya sendiri. Tuan Vikram bersedia membiayai operasi ibu Karan dengan syarat Karan mau mengakui pembunuhan itu dan dijebloskan ke penjara. Karan pun bersedia. Di penjara, Karan merasa kesepian dan selalu diperlakukan buruk oleh rekan-rekannya. Namun suatu ketika, Karan membalasnya. 12 tahun kemudian, Karan tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah seperti Power Rangers merah. Ini buktinya. Karan menghajar orang-orang yang merasa jadi penguasa di penjara untuk memberikan kenang-kenangan terakhir. Karena esok hari Karan akan dibebaskan. Keesokan harinya, Karan pun bebas dan berniat langsung menemui ibunya. Namun Karan tak tahu arah jalan pulang karena begitu banyak bangunan yang baru. Karan pun coba bertanya, namun tak ada jawabnya. Semua orang yang ditanya Karan tak ada yang mengetahui keberadaan ibu Karan. Kemudian Karan berhasil menemui paman Venkates dan menanyakan di mana ibunya. Lalu paman Venkates menjelaskan bahwa ibu Karan telah meninggal dunia setelah 1 tahun Karan di penjara. Kemudian paman Venkates mengantarkan Karan ke makam sang ibu. Keesokan harinya, paman Venkates menawarkan Karan untuk bekerja di perusahaan rekannya di Bangkok. Karan pun bersedia. Setelah perbincangan yang cukup lama, Karan bersama rekannya pergi menikmati kebebasan di tengah kota. Namun tiba-tiba terlihat mobil yang melaju kencang tak terkendali dan menabrak motor Karan. Seketika Karan langsung sprint dengan kecepatan 100 km per jam mengejar mobil tersebut. Dan kemudian yang terjadi,
Saat Karan mengetahui bahwa pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita cantik, Karan langsung terpesona dengan kecantikannya. Wanita tersebut bernama Sanjana. Seketika Karan tak jadi marah dan langsung pergi menahan rekannya. Setelah itu Karan pergi ke Bangkok untuk bekerja. Di Bangkok Karan bekerja di agensi travel sebagai tour guide. Beberapa hari kemudian, atasan Karan meminta Karan untuk menjemput seseorang di bandara. Orang tersebut ternyata Sanjana, yang kebetulan sekali memesan jasa agensi travel tempat Karan bekerja. Di bandara, Karan yang sudah menunggu kedatangan Sanjana tersenyum manis melihat wanita pujaan hatinya kini ada di hadapannya. Namun Karan terkejut melihat sikap Sanjana yang terlihat sombong dan angkuh. Kemudian Karan mengantar Sanjana ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Sanjana ingin memberikan uang tips kepada Karan, namun Karan menolaknya. Dengan sombong dan angkuhnya, Sanjana menambah jumlah uang tips tersebut, namun Karan tetap menolaknya. Sanjana yang kesal dengan sikap Karan kemudian menelpon atasan Karan, yang akhirnya membuat Karan dimarahi oleh atasannya. Dengan terpaksa, Karan pun mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada atasannya, lalu pergi. Malam harinya, Karan dan Sanjana jalan-jalan di tengah kota Bangkok. Di sana mereka bertemu dengan Biku yang telah memperhatikan Sanjana dari jauh. Biku coba mengganggu Sanjana, namun dibalas luka. Biku yang marah langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Karan dan Sanjana. Biku terpesona dengan kecantikan Sanjana dan berniat ingin menyosor Sanjana. Namun tiba-tiba Karan langsung membawa kabur Sanjana sampai akhirnya mereka masuk ke suatu kuil. Di sana Karan dan Sanjana telah dikepung oleh Biku dan anak buahnya dan terjadilah pertarungan. Biku yang melihat semua anak buahnya telah tumbang mencoba kabur, namun Karan yang menggunakan shuriken seperti Naruto membuat Biku terkejut. Namun di sini Karan membiarkan Biku begitu saja dan pergi. Sesampainya di penginapan, Sanjana menelpon ayahnya yaitu Tuan Kartik dan bercerita tentang apa yang dialaminya dan meminta kepada ayahnya untuk menjadikan Karan sebagai bodyguardnya. Ayahnya pun menyetujuinya. Welcome to everybody, I'm Krish. Sanjana dan teman-temannya menyewa kapal untuk merayakan malam tahun baru di tengah laut. Di sini Karan mulai muak dan ilfil melihat kelakuan Sanjana. Selain sifatnya yang sombong dan angkuh, Sanjana juga suka minum minuman keras hingga tak sadarkan diri. अब आप ही देखिए ना। Thank you. Kemudian Sanjana dikejutkan dengan kedatangan Biku di tempat kapal mereka bersandar. Biku masih dendam dan mencoba menculik Sanjana. Namun Sanjana berhasil melarikan diri sambil berteriak memanggil nama Karan. Karan yang mendengar teriakan Sanjana langsung bergegas mengejarnya. Lagi-lagi pertarungan harus terjadi. Biku yang membawa anak buah satu kompi membuat Karan harus membawa Sanjana melarikan diri. Mereka berdua kabur menggunakan skateboard. Karan dan Sanjana berhasil lolos dari kejaran anak buah Biku. Namun naas, skateboard yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar di tengah lautan. Di sini Sanjana menyalahkan Karan dan terus memarahinya. Karan yang kesal kemudian menampar Sanjana dan mengancam akan membunuhnya jika Sanjana terus saja mengomel. Mereka berdua bermalam di atas skateboard di tengah lautan. Saat mereka terbangun di pagi hari, Karan dan Sanjana melihat pulau kecil dan ternyata tak berpenghuni. Sanjana yang terus saja mengoceh dan memarahi Karan lagi-lagi membuat Karan naik pitam. Kemudian Karan berkeliling di pulau tersebut dan menemukan gubuk reot yang sudah tak terpakai. Di sini Karan mengatakan, "Aku raja di pulau, sedangkan kau budakku."
Di tempat lain, ayah Sanjana yaitu Tuan Kartik mendapatkan kabar bahwa putrinya telah hilang. Tuan Kartik pun langsung bergegas pergi ke Bangkok. पता करो कि वो यहाँ कब आया और क्यों आया था उसने टिकट कहाँ Malam harinya, Karan memberikan hadiah kepada Sanjana karena hari ini adalah hari ulang tahun Sanjana. Sanjana pun terharu dan membuat mereka jadi